Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Bung Niko dimanapun berada. Jumpa kembali di channel saya, Bung Niko. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ringkasan materi tentang wawasan kebangsaan, di mana materi ini sangat bermanfaat, terutama untuk rekan-rekan pejuang NIP calon pegawai negeri sipil, juga bagus untuk pelajar dan kalangan umum. Nah, seperti apa materi dari wawasan kebangsaan yang saya ringkas? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita mulai dari BPUPKI ya. Jadi kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi BPUPKI ini dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, usulan BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Lalu resmi dibentuk, kalau tadi baru usulan, kemudian resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Kaisar Hirohito, bertepatan dengan hari ulang tahunnya ya. Lalu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, pada waktu itu ketuanya adalah Regiman Weddiodiningrat, wakilnya Raden Panji Suroso, kemudian dari pihak Jepang wakilnya adalah Ichibagase Yoshio. Lalu anggota jumlahnya ada 67 orang, 60 yang aktif dan 7 orang pasif. Nah, tujuan dari BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut persiapan pembentukan kemerdekaan Indonesia. Berikut kita lihat ada proses sidang pertama, ada juga proses sidang kedua ya nanti. Nah, sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan lokasinya di Gedung Chousangi-in atau sekarang disebut Gedung Volksraad ya. Nah, agenda dari sidang pertama itu adalah membahas bentuk negara, kemudian membahas filsafat negara, dan merumuskan dasar negara. Itu sidang pertama. Lalu sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 ya, dengan agenda pembahasannya yaitu konstitusi, luas wilayah, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, aspek ekonomi dan keuangan, bela negara, serta pendidikan dan pengajaran. Nah, pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk panitia kecil dengan jumlah 7 orang. Mereka bertugas untuk merancang isi dari undang-undang dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945 sidang pleno BPUPKI. Jadi panitia kecil tadi melaporkan rancangan atau laporannya. Nah, ini ya proses sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI. Kita lihat rumusan-rumusan awal Pancasila. Ada 3 tokoh yang memberikan pandangan berkaitan dengan rumusan-rumusan dari Pancasila. Ada Muhammad Yamin,
Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno tentunya. Nah, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 beliau menyampaikan 5 dasar rumusan Pancasila. Pertama itu peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu menurut Mr. Muhammad Yamin. Kemudian menurut Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei berapa hari, 2 hari berikutnya Mr. Supomo menyampaikan rumusannya sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. Itu Mr. Supomo. Dan menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 rumusan dasar negara usulan beliau adalah sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Itu ya. Nah, kemudian lahirlah Piagam Jakarta. Sebelum Pancasila itu namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini lahir pada tanggal 22 Juni 1945 disampaikan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan bunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan isi dari Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang berubah itu hanya di nomor 1. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti ada prosesnya kenapa berubah Itu yang berlaku sampai saat ini. Lalu berikutnya riwayat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama kali dilakukan tahun 1999. Nah, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Nah, sepanjang sejarahnya kita telah mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 sampai 2002. Nah, amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa perubahan terhadap pasal 9 pasal pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Lalu amandemen yang kedua itu dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Itu yang berubah amandemen terhadap 5 bab dan 25 pasal. Kemudian amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Nah, itu amandemen terhadap beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya.
Dan yang terakhir, yang keempat, perubahan yang keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Ini penyempurnaan atau penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Jadi itu ya rumusan awal Pancasila dan riwayat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tahukah Anda negara-negara yang pertama kali mendukung dan mengakui kemerdekaan RI itu adalah negara-negara Timur Tengah? Salah satunya yaitu Mesir. Nah, mereka sangat mendukung ya kemerdekaan bangsa kita, tepatnya pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Baru berikutnya dilanjutkan masih di negara-negara Timur Tengah ya. Ada Suriah, Lebanon, dan negara-negara Arab lainnya termasuk Palestina ya. Nah, kemudian di negara Eropa ternyata, nah ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Vatikan Roma, Italia, itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa kita ya untuk di negara bagian Eropa, yaitu pada tanggal 6 Juli 1947. Nah, kalau Mesir tadi 1946 dan negara-negara Timur Tengah. Nah, untuk di Eropa justru Italia yang pertama kali ya, tepatnya Vatikan di Roma, Italia, tahun 1947. Nah, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Pancasila bukan merupakan suatu kumpulan sila yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Itu jelas ya. Pancasila itu bukan sila yang berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, lalu apa yang terjadi jika sila dalam Pancasila tidak berkaitan satu sama lain, atau misalnya tadi berdiri sendiri-sendiri? Maka dapat, untuk sila yang pertama, dapat menimbulkan negara dengan paham teokrasi absolut yang menjadikan agama sebagai pedoman pemerintah. Lalu yang kedua, sila yang kedua, dapat menimbulkan paham kosmopolitanisme, yaitu paham yang tidak mengakui negara nasional. Paham ini berpandangan bahwa seseorang tidak perlu memiliki kewarganegaraan, tetapi menjadi warga dunia. Ini disebut juga paham internasional. Ini kalau tidak berkaitan satu sama lain, berdiri sendiri begitu ya dampaknya. Kemudian sila ketiga, jika berdiri sendiri, dapat menimbulkan paham chauvinisme, yaitu paham yang mengagungkan bangsa sendiri serta merendahkan bangsa lain. Itu dampak sila ketiga jika berdiri sendiri. Kemudian sila keempat, dapat menimbulkan paham demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Lalu sila kelima, dapat mengakibatkan munculnya paham komunisme dan sosialisme yang ateis, mengabaikan Tuhan. Nah, kalau ini berdiri sendiri. Nah, tapi faktanya Pancasila itu tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang bulat dan utuh, saling ada keterkaitan satu sama lain. Berikut kita lanjut. Pokok pikiran dalam tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila itu sendiri. Ada 4 alinea. Nah, alinea, ada satu alinea nanti, alinea keempat ya,
itu terdapat 2 sila. Nah, kita lihat alinea pertama, pokok pikiran pertama, yaitu sila ketiga yang ada di alinea pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pokok pikiran kedua, alinea kedua, Pancasilanya, yaitu sila keberapa ini? Ya, sila kedua. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian alinea ketiga, pokok pikiran ketiga, yaitu sila keempat. Ya, sila keempat, pokok pikirannya negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian alinea keempat, pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Maaf tadi keliru, pokok pikiran kedua itu sila kelima. Ya. Dan ini sila 1 dan 2 ada di alinea keempat. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi polanya 3, 5, 4, 1, 2. Dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar ada 4 alinea itu. Nah, ini ya pokok-pokok pikiran dalam tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut. Bela negara sekarang. Nah, apa itu bela negara? Yaitu sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya berdasarkan profesi atau status untuk mendukung tujuan negara. Nah, bela negara ini dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik. Pembelaan negara secara fisik dapat dilakukan dengan perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara cara non-fisik meliputi segala usaha untuk menjaga bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme serta berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Ini sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, tidak harus berperang, itu maksudnya non-fisik. Patriotisme, sikap seseorang yang siap mengorbankan segala-galanya melebihi dari sebuah kewajiban mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, sikap nasionalisme ini menjadi syarat mutlak untuk memiliki jiwa patriotisme. Jadi harus ada sikap nasionalisme untuk mewujudkan atau memunculkan jiwa patriotisme. Sekarang kita lihat nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme. Nah, kecintaan dan kesadaran. Jadi tidak hanya cinta tanah air definisinya, tapi juga kesadaran dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap masyarakat yang memiliki keselarasan kebudayaan atau wilayah. Nah, ini juga disebut nasionalisme. Sekarang cinta tanah air beda, nasionalisme dan cinta tanah air beda. Nah, cinta tanah air itu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa. Nah, ini definisi atau pengertian dari cinta tanah air. Sekarang kita lanjut ke globalisasi. Ini juga materi yang sering muncul pada saat tes CPNS, ujian sekolah biasanya sering muncul berkaitan dengan materi globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara itu tidak ada lagi sekat atau batasan-batasan karena proses globalisasi itu. Nah, globalisasi itu didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian tentunya berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan
dalam masyarakat. Nah, termasuk juga perilaku. Nanti akan disampaikan dalam materi wawasan kebangsaan. Nah, faktor penyebab tadi sudah dijelaskan, perkembangan iptek, ya, teknologi ilmu komunikasi, meningkatnya kerjasama internasional, dan ekonomi terbuka. Dampak. Nah, ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak berinteraksi lebih mudah, ya, dapat berinteraksi lebih mudah, ini yang positifnya. Mengembangkan pengetahuan lebih pesat, ya. Kemudian negatifnya, lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli, masuknya pola hidup yang berbeda seperti budaya konsumerisme dan hedonisme. Ya, ini budaya barat, ya. Budaya konsumsi, beli, terus kemudian hidup mewah. Nah, ini dampaknya, ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang materi yang berikut adalah budaya politik. Nah, ini juga banyak muncul pada saat saya kemarin tes, ya. Ada, kita lihat ya pengertiannya dulu, yaitu seperangkat penilaian normatif dan pandangan bersama yang dipegang oleh masyarakat terhadap sistem politik di suatu negara. Ada penilaian normatif dan pandangan bersama yang dipegang oleh masyarakat terhadap satu sistem politik di dalam suatu negara. Nah, kita lihat tipenya. Ada beberapa tipe, ya, budaya politik itu ada 3. Ada parokial, kaula, partisipan. Nah, ini yang perlu dipahami, karena soal-soal yang sering muncul pada saat tes CPNS kemarin ini dibuat kasusnya. Kita memilih apakah ini masuk budaya politik parokial, kaula, atau partisipan. Nah, bisa dilihat, untuk melihat kasusnya bisa dilihat dari pengertiannya ini untuk membedakannya. Nah, jadi ini semacam tingkatan begitu, ya. Kalau parokial, budaya politik ini juga disebut sebagai budaya politik apatis. Jadi orang itu bersikap apatis, tidak mau tahu begitu, ya. Tidak begitu peduli dengan sistem atau kebijakan yang dibuat. Nah, hal tersebut tidak lain karena minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem atau kegiatan politik juga sangat rendah. Ini sangat rendah sekali. Nah, kaula ini sudah mulai muncul. Budaya politik di mana warga negara masih berpartisipasi, namun tidak secara aktif. Kebanyakan hanya menonton dari kejauhan. Nah, budaya kaula ini sering juga disebut dengan budaya politik subjek, karena masyarakat cenderung tertarik pada sosok tokoh. Nah, ini. Kemudian partisipan. Nah, ini artinya dia berpartisipasi. Nah, udah kelihatan sekali. Ini tingkatannya seperti itu, ya. Nah, budaya politik yang memegang prinsip bahwa setiap warga di suatu negara menyadari posisinya sekaligus proporsinya sebagai bagian dari sistem politik dan pemerintahan. Nah, kesadaran yang dimiliki ini kemudian berlanjut pada perilaku masyarakatnya yang aktif dan mengawal, mengontrol, dan mengkritik setiap kebijakan atau keputusan politik. Ini partisipan, misalnya anggota DPR, dia mewakili rakyat. Nah, ini ya, 3 tipe budaya politik ini sering muncul pada saat tes, terutama untuk yang mata pelajaran PPKN di bagian SKB tahap kedua. Nah, ini juga suprastruktur dan infrastruktur politik. Ini sering muncul juga. Nah, kalau ada kasus-kasusnya nanti dia masuk kemana, apakah suprastruktur atau infrastruktur. Ini bisa sangat mudah sekali membedakannya. Kalau suprastruktur artinya kan lembaga negara yang menjalankan fungsi, baik itu yang legislatif, ya, pembuat undang-undang, maupun eksekutif yang menjalankan, atau yudikatif yang mengawasi. Nah, ini. Nah, kalau infrastruktur ini kelompok kekuatan politik dalam masyarakat, bukan lagi lembaga negara, tapi kelompok kayak partai, ya, kelompok penekan posisi, ya, kelompok kepentingan, media komunikasi. Nah, kelompok tersebut dapat menjadi pelaku politik. Itu disebut dengan infrastruktur politik. Itu saja perbedaannya.
Nanti diceritakan soal, biasanya ada kasus-kasus, diceritakan ada tokoh atau ada suatu partai. Nah, itu masuk dalam mana? Apakah struktur atau infrastruktur? Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Tadi globalisasi, sekarang kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh positif, kita lihat pengaruh positifnya. Ada dua pengaruhnya. Nanti ada dampak, bagaimana kita bersikap sebagai sarana komunikasi politik yang cepat dan efisien, sebagai sarana transaksi, pekerjaan, dan jual beli, sebagai sarana komunikasi sosial yang efektif, serta sarana pembelajaran variasi berbasis IT sehingga efektif dan menarik. Ini masuk dalam aspek sosial budaya. Kemudian pemanfaatan IT dapat menjadi alat bantu dalam pemecahan kasus seperti aspek hukum. Lalu peningkatan keamanan menggunakan metal detektor, keamanan dan pertahanan. Itu pengaruh positif. Lalu ada pengaruh negatif. Nah, sebagai sarana menyebarkan berita hoaks, meningkatnya angka pengangguran karena aktivitas ekonomi beralih ke basis IT, ya, yang tadinya menggunakan konservatif atau cara yang lama begitu, manual. Sekarang kan sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang berbasis IT yang dapat menunjang aktivitas ekonomi. Otomatis ketinggalan, ya kan, banyak pengangguran. Lalu munculnya gaya hidup konsumtif, belanja online, ya, beli terus. Nah, itu maksudnya gaya hidup konsumtif. Hedonisme, gaya hidup bermewah-mewahan, dan individualisme, ya. Nah, ini. Kemudian kejahatan semakin bertambah seiring berkembangnya IT, ya, banyak penipuan ATM, kemudian lewat SMS, ya. Itu contoh. Dari aspek keamanan dapat menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, itu tadi, ya, pengaruh positif dan negatif. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, kita harus bersikap selektif terhadap kemajuan iptek. Bersikap selektif, kita harus mampu menjaring, memfilter yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Lalu bersikap tanggung jawab terhadap kemajuan iptek. Itu. Oke, itu tadi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut. Ada 10 pasal tentang HAM, hak asasi manusia. Ini ringkasannya, ya. Nah, kita mulai dari 28A, hak untuk hidup, penghidupan atau kehidupan. 28B, membentuk keluarga. 28C, mengembangkan diri atau kecakapan, cakap. 28D, pengakuan yang sama di depan hukum. 28E, bebas memeluk agama. 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 28G, perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman. 28H, hidup sejahtera lahir dan batin. 28I, semua hal yang berkaitan dengan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Dan 28J, menghormati hak orang lain. Nah, ini 10 pasal tentang hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Kita lanjut. Nah, sekarang materi tentang anti radikalisme. Kita lihat definisinya. Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang berarti akar. Radikalisme merupakan satu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penghancuran terhadap satu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Nah, kita lihat seperti apa ciri-ciri penganut radikalisme. Intoleran, ya. Tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lainnya salah. Eksklusif,
membedakan diri dari golongan lainnya. Kemudian evolusioner cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah radikalisme? Meningkatkan pemahaman agama, ya. Ini sangat penting karena saya rasa semua agama pasti mengajarkan hal-hal kebaikan. Kemudian membentuk komunitas damai lingkungan, menyebar berita yang positif, ya, yang bermanfaat, bukan hoax. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, meminimalisir kesenjangan sosial. Nah, ini tugas pemerintah sebenarnya. Bisa saja penyebab radikalisme itu karena kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Nah, ini ya materi anti radikalisme. Kita lanjut. Nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi COVID-19. Tentunya istilah yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kita berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Berikutnya, memperlakukan satu sama lain dengan etika sehingga lahir rasa memanusiakan manusia. Sila kedua. Sila ketiga, pandemi dapat dikalahkan jika kita memperkuat rasa persatuan yang kokoh. Nah, artinya kita bersatu, harus taat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, saling mendukung satu sama lain. Kemudian sila yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah yang telah dibuat melalui musyawarah dari pihak terkait. Jadi kebijakan yang dibuat ini tidak hanya keputusan presiden, tapi melalui berbagai masukan-masukan dari pihak-pihak terkait melalui musyawarah tentunya. Nah, kita dukung. Lalu yang kelima, sila yang kelima, kerjasama yang baik atau sinergitas, ya, sinergitas antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah serta bersikap adil atas kebijakan yang telah dibuat. Nah, harus kebijakan yang telah dibuat tadi, yang telah disepakati, yang telah dimusyawarahkan, itu harus berlaku adil bagi semua pihak. Itu ya nilai-nilai Pancasila pada kondisi COVID-19. Ya, tentu kita berharap COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, ini ada tata urutan peraturan perundang-undangan ya, secara hierarkis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan yang terbaru sekarang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, kita lihat perbandingannya. Tata urutan. Yang pertama, tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan. Ini yang tertinggi, walaupun sebenarnya masih ada satu lagi yang paling tinggi, itu Pancasila. Tapi kan di sini kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan. Pancasila itu dasar pedoman untuk membuat aturan, sumber dari segala sumber hukum. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama, dua-duanya sama, baik itu tahun 2004 maupun tahun 2019. Lalu yang kedua, kita lihat yang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. Nah, berikutnya di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya, sama. Yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, ketetapan MPR, TAP MPR. Lalu Perpu, sama tadi yang kedua. Ini yang ketiga, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, undang-undang. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perpres, bukan lagi Kepres tapi Perpres, beda, diubah namanya. Berikutnya peraturan daerah, provinsi. Nah, lalu ada kabupaten kota. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikutnya
lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen 1945, sebelum dan sesudah perubahan. Nah, kalau dulu lembaga tertinggi negara itu sama MPR. Ya, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih oleh MPR. Nah, bedanya nanti kita lihat. DPR lembaga legislatif, ada Dewan Pertimbangan Agung, ada BPK, kemudian ada MA, lembaga yudikatif. Nah, kita lihat yang sesudah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kalau yang sebelum, dia merupakan lembaga tertinggi negara. Nah, presiden dipilih oleh rakyat hanya 2 periode. Nah, kalau dulu presiden dipilih oleh MPR, bisa saja lebih dari 2 periode. Kemudian DPR, lembaga legislatif, masih sama. DPA dihapuskan. Nah, Dewan Pertimbangan Agung tidak ada lagi. Badan Pemeriksa Keuangan masih. Kemudian Mahkamah Agung, lembaga yudikatif, ada MK juga, lembaga yudikatif, dan DPD, lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Daerah. Itu ya, perbedaan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Nah, kita lanjut ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi satu itu. Ini secara harfiah. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Nah, itu ya. Masih kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ya, karangan Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Masih Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Muhammad Yamin adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai semboyan negara. Nah, usulan ini diterima oleh Soekarno dan ikut dibahas pada sidang BPUPKI. Nah, kalau kita lihat menurut sejarahnya, sebenarnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu tidak berhenti dalam satu kalimat itu. Ya, masih ada sambungannya. Ya, dilengkapi dengan kalimat Tanhana Dharma Mangwa, artinya tiada kebenaran yang mendua. Nah, namun tidak dipakai kalimat atau semboyan Tanhana Dharma Mangwa ini dipakai untuk semboyan Lembaga Pertahanan Nasional. Itu ya, Tanhana Dharma Mangwa. Nah, masih berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan bangsa Indonesia meliputi mata pencaharian. Nah, ini juga sering keluar, nanti dia ada soal berupa kasus, nanti dia masuk kebinekaan yang mana? Apakah mata pencaharian, ras, kebinekaan suku bangsa, kebinekaan agama, kebinekaan budaya, maupun kebinekaan gender atau jenis kelamin. Biasanya kan soal kemarin itu yang sering muncul itu jawabannya yang mata pencarian, misalnya kehidupan di daerah pantai dengan di pegunungan. Nah, itu ya tentu berbeda. Biasa seperti itu soal-soal. Arti penting kebinekaan yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang latar belakangnya. Ini ya, arti penting dari kebinekaan. Nah, kita lihat ada perbedaan persatuan dan kesatuan. Ini yang kadang-kadang sulit kita pahami, bedakan, termasuk juga saya sebelumnya. Ya, kenapa kok persatuan dan kesatuan disebutkan dalam satu kalimat misalnya? Ternyata memang berbeda. Nah, kesatuan, kita lihat kesatuan dulu.
yaitu perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk jadi satu. Nah, lalu persatuan, hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, itu disebut persatuan. Nah, kalau tadi masih perkumpulan, kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, itu kalau digabung. Oke, itu persatuan dan kesatuan. Kemudian kita lihat ada tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa. Nah, karena ini materi kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, maka kita perlu memahami bahwa ada tahapan-tahapan pembinaan tentang persatuan bangsa, yaitu perasaan senasib. Kita sama-sama dijajah, merasa sama-sama memiliki sejarah kemerdekaan. Nah, itu kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda dan proklamasi kemerdekaan. Itu tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa. Kita harus sadar itu. Nah, berikut apa sih arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Yaitu tentunya sebagai alat untuk cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Oke, itu sedikit materi berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Nanti akan saya lanjutkan materi wawasan kebangsaan yang sejogjanya disampaikan kepada para generasi muda, sehingga mereka tahu apa saja permasalahan-permasalahan terkini dan apa yang harus dilakukan. Itu akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke materi tentang wawasan kebangsaan. Masih wawasan kebangsaan. Ini materi untuk siswa di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi ini juga sangat baik untuk kita pahami bersama, tidak hanya untuk siswa ya, tapi juga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita simak seperti apa materinya. Nah, ini background yang saya gunakan untuk menyampaikan materi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan kebangsaan berbasis online daring, karena masih dalam situasi pandemi ya. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat belajar dan selamat berkarya untuk siswa-siswi peserta didik baru. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya. Nah, saya dipercayakan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan berbasis daring karena masih dalam situasi pandemi. Seperti apa materinya, kita simak bersama-sama. Nah, kita mulai dari perubahan global. Jadi yang kita hadapi sekarang ini tentunya proses globalisasi yang begitu pesat dan terasa sekali dampaknya, terutama di bidang atau dunia pendidikan. Yang pertama, kita lihat canggihnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi ya. Nah, ini tentunya dapat menghilangkan batas dan merubah masyarakat secara dinamis ya. Perubahan bisa melalui perilaku ya. Nah, kita lihat megatrend dunia di tahun 2045 ya. Banyak sekali megatrend yang akan kita hadapi melalui kecenderungan global ya, dengan berlangsungnya revolusi industri keempat, perubahan peradaban masyarakat, serta semakin tegasnya fenomena abad kreatif.
Nah, berlangsungnya revolusi industri keempat ini melalui fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital. Perubahan peradaban masyarakat melalui berubahnya sendi-sendi kehidupan kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk dunia pendidikan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Berikut menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis baik bagi individu, masyarakat, kelompok, bahkan bagi sebuah negara. Nah, ini kecenderungan global yang kita hadapi saat ini. Nah, kita lihat kemajuan teknologi komunikasi ini mengubah perang konvensional menjadi perang modern, yaitu menggunakan teknologi media massa atau cyber war. Nah, perang merubah pola pikir, bukan perang kekuatan militer, tetapi perang pengaruh melalui ideologi, melalui politik, melalui ekonomi, melalui sosial dan kebudayaan. Nah, dan parahnya lagi ini tanpa disadari infiltrasinya. Nah, sasarannya apa? Sasarannya tentu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, bahkan karakter. Gitu. Ya. Perubahan yang terjadi di kita. Nah, bagaimana kondisi yang dihadapi generasi milenial di abad 21? Nah, kita lihat melalui industri revolusi 4 akan hilang 35% pekerjaan pada tahun 2025. Lalu akan tumbuh kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Itu dari aspek industri revolusi. Kebutuhan domestik sekitar 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada tahun 2030. Artinya akan ada peningkatan daya saing sumber daya manusia. Globalisasi. Ada sekitar 14,2 juta tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Nah, tentunya ini akan menimbulkan atau menyebabkan terjadinya benturan peradaban. Ya. Nah, kemudian dari sisi milenial. Nah, digital native dan aktif pengguna sosial media. Ini sudah kita alami sekarang, ya. Sudah banyak media-media sosial berbasis IT digital sehingga memudahkan pembelajar cepat, cerdas. Ya, generasi muda sangat cakap, cepat, dan cerdas dalam penggunaan media sosial. Nah, tentunya kemajuan IT, iptek tadi itu, globalisasi akan membawa tantangan dan ancaman, ya. Tantangan terhadap identitas generasi bangsa, ya, melalui sebuah gempuran dan pola serangan yang sangat populer. Dan ini sudah kita alami yang dikenal dengan F7, yaitu food, full, fashion, film dan fantasi, filosofi dan finansial. F7. Ini tantangan, ya. Lalu ancaman, seperti apa ancaman? Juga sudah terjadi dan malah di Indonesia parah. Narkoba. Nah, ini adalah ancaman generasi muda. Bayangkan, menurut data Badan Narkotika Nasional, penyalahan narkoba di generasi muda naik 28%. Nah, ada begitu banyak kasus-kasus narkoba di tanah air. Ini sangat parah, ya.
tidak usah jauh-jauh, di hampir di setiap wilayah sudah tergerus, ya, sudah marak terjadinya kasus narkoba. Ini adalah ancaman, ya, ancaman bagi kita sebagai generasi muda. Nah, ancaman yang berikutnya adalah radikalisme, terorisme. Ini terus mengintai, ya. Walaupun sekarang sudah mulai mereda, tapi kita harus tetap waspada, ya. Karena masih ada jaringan-jaringan berdasarkan data yang dirilis oleh BIN, Badan Intelijen Nasional, ya. Belum aman, belum sepenuhnya aman dari yang namanya radikalisme dan terorisme. Ini ancaman. Kemudian yang berikut, ancaman yang berikut bukan tantangan lagi, ya, tapi sudah banyak terjadi kejahatan melalui hoax. Nah, ini menjadi perbincangan hangat saat ini, ya. Kehadiran media sosial sebagai wadah berbincang dan bertukar informasi antara satu dengan yang lain tentu memberikan dampak yang sangat positif. Nah, sayangnya media sosial juga menjadi arena bagi penyampaian opini, ujaran penuh kebencian atau yang kita kenal dengan hate speech, dan berita-berita palsu atau hoax. Nah, ini sudah terjadi banyak, ya, penipuan-penipuan, ya, ujaran kebencian di media sosial itu sudah marak terjadi, ya. Ini harus kita waspadai juga. Sebagai generasi muda kita harus bisa berpikir kritis, tidak langsung ditelan berita, telan mentah-mentah. Kita harus jaring atau kita filter. Nah, tentu untuk melawan semuanya itu kita diingatkan kembali untuk melihat, ya, untuk melawan tantangan dan ancaman melalui proses globalisasi tadi, ya. Ada fondasi yang harus kita ingat, ya, yaitu visi dan misi bangsa kita yang tertuang dalam cita-cita dan tujuan nasional di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, misinya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, bagaimana kita harus bersikap sebagai generasi muda? Nah, langkah awal kita harus tahu situasi dan kondisi negara bangsa kita saat ini. Harus tahu. Nah, caranya bagaimana? Melalui atau memiliki wawasan kebangsaan, ya. Nah, wawasan kebangsaan ini adalah hal yang mendasar bagi bangsa kita untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam bingkai NKRI. Nah, sehingga mewujudkan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Itu salah satu cara kita dalam bersikap dalam menghadapi tantangan dan ancaman dampak, ya, akibat dampak dari globalisasi atau kemajuan iptek. Nah, wawasan kebangsaan tumbuhkan rasa cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenai, ya, jati diri bangsanya, untuk mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara, namun dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Nah, rendahnya wawasan kebangsaan tentu berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi, ya. Nah, melalui wawasan kebangsaan juga dapat mewujudkan kebangkitan nasional. Itu.
kita lihat definisi atau pengertian dari wawasan kebangsaan secara harafiah ya. Arti kata wawasan dari bahasa Jawa itu mawas, artinya melihat atau memandang. Wawasan berarti cara pandang atau cara melihat ya. Arti kata kebangsaan yaitu hubungan hukum antara orang dan negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilengkapi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari wawasan kebangsaan yaitu sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan bagi seluruh rakyat NKRI. Tidak hanya dalam menentukan kebijakan ya, tapi juga menjadi pedoman kita dalam berperilaku. Nah, tujuannya yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan. Itu ya, wawasan kebangsaan secara harafiah. Kita lanjut. Konsep karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, karakter kebangsaan merupakan kebiasaan dan cara berperilaku yang menjadi ciri khas setiap warga negara untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, ini ada 4 pilar kebangsaan ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, karakter kebangsaan yang ingin dicapai adalah manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Kita lanjut. Wawasan kebangsaan adalah kunci toleransi dan nasionalisme. Jadi wawasan kebangsaan merupakan kunci toleransi dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, wawasan kebangsaan ini menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah-tengah tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban. Itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa terutama bagi generasi muda, milenial? Nah, salah satu caranya yaitu melalui pengembangan nilai-nilai karakter yang dicetus, yang digagas oleh Bapak Pendidikan bangsa kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada 4 karakter, filosofi karakter yang dicetus oleh beliau. Ada olah hati yaitu etika, olahraga, kinestetika, olah pikir, literasi, dan olah karsa estetika. Nah, tentu untuk mewujudkan mengembangkan nilai-nilai karakter itu ada banyak ya nilai-nilai karakter yang kita pahami dan yang harus kita terapkan. Ada banyak nilai-nilai karakter, kemudian dikristalisasi nilai-nilai karakternya menjadi 5. Ada nilai religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Itu kristalisasi nilai-nilai karakter dari nilai-nilai karakter yang ada pada filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Nah,
Cara yang berikut yaitu penerapan wawasan kebangsaan melalui profil pelajar Pancasila. Visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang profil Pancasila ada 6. Yang pertama itu bernalar kritis, kreatif, ya, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini dapat dipraktikkan, diterapkan dalam rangka mewujudkan pengetahuan pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan. Nah, memperkuat wawasan kebangsaan khususnya di kalangan anak muda adalah tugas kita bersama, ya. Tugas kita bersama. Ini harus kita pahami betul-betul sehingga sebagai pelajar Pancasila, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakter integritas, kerja keras, ya, yang berdaulat, mampu menghadapi tantangan, ancaman, arus globalisasi yang kian berkembang pesat. Itu harapan kita, ya, memperkuat wawasan kebangsaan khususnya di kalangan anak muda adalah tugas kita bersama. Nah, itu saya sampaikan materi berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Sebagai rangkaian penutup, saya akan sampaikan quotes, ya, dari Soekarno. Beliau mengatakan, kebangsaan Indonesia yang bulat bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo atau Kalimantan, bukan kebangsaan Sulawesi, bukan kebangsaan Bali, bukan kebangsaan yang lain-lain, ya, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state, ya, negara nasional. Itu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Soekarno untuk kita. Demikian materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Semoga kita semua, khususnya para pelajar, dapat memahami dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu menjadi bangsa yang tangguh dan kuat dalam menghadapi tantangan bahkan ancaman dari globalisasi itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat, salam Pancasila.